Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa memohon kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, agar kiranya belajar kita diberi kemudahan dan kelancaran. Untuk itu, mari kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Bisa kira-kira? Lagu nasional Padamu Negeri. Saya? Oke, yuk kita mulai. 3, 2, 1, mulai. Padamu Negeri kami berjanji, Padamu Negeri jiwa raga kami. Tepuk tangan. Oke, kita absen dulu ya. Barangkali ada teman kalian yang tidak hadir. Aidil, kemana? Ada yang tahu? Ahmad Rahim, Ahmad Yasir, Alfian Kurniawan, Rizky Ramadan, Sulaiman. Oke, baiklah. Oke, yuk kita mulai. Siap? Oke, semangat oke? Semangat oke? Tasem? Tasem kedua rasa? Sekali lagi, semangat oke? Semangat oke? Tasem kedua rasa? Tasem? Kurang. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan, ya, untuk mengulas balik pelajaran yang kemarin. Oke ya, kira-kira apa fungsi dari pompa bahan bakar, Perus? Untuk menyuplai bahan bakar dari tangki ke injektor, Pak. Ya, teman-teman, tuh. Harus. Pernah dengar istilah EFI nggak? EFI. Pernah ya? Apa kepanjangan dari EFI? Padel? Farel? Hah? Nggak tahu? Tahu? Rizky Ramadan? Ya, tepuk tangan untuk Rizky Ramadan. Oke, kita lanjut ya. Nah, pelajaran kita adalah pemeliharaan sistem sepeda motor, sistem bahan bakar injeksi ya.
Di sini tujuannya semuanya ada di sini. Ya, kita next saja. Tujuan pembelajarannya setelah nanti kita mempelajari ini, ya, peserta didik dapat mengaplikasikan menggunakan alat ukur fuel pressure gauge dengan menyatakan satuan yang digunakan dengan paling sedikit 2 satuan baku. Ya, sama tadi seperti gambar videonya ya. Berikutnya peserta didik dapat menganalisa data, artinya angkanya ya. Berapa tekanan itu berapa, kalau barnya itu berapa, kalau PS-nya berapa. Ya. Tadi kan ada 2 ya. Ada yang 42, ada yang 3. Nah, yang 3-nya itu apa, yang 42-nya itu apa. Kan itu ya. Nah, nanti kita waktu praktek yang didapat. Peserta didik dapat menganalisa data hasil pengukuran dari memeriksa tekanan pembakar bahan injeksi mesin sepeda motor di laboratorium atau di bengkel sesuai dengan standar yang ditentukan. Nah, berapa tadi standarnya? Yang dikatakan pompa bahan bakar itu normal atau sehat, itu berapa tekanan standarnya? Kan gitu ya. Nah, ukuran satuannya apa yang betul kan gitu ya? Apakah KPA atau bar atau PSI? Kenapa? Ada 3 satuan tekanan kan begitu ya? Nah, itu dia. Jadi nanti yang umum digunakan, yang dipakai itu satuan yang mana gitu. Jelas ya? Nanti kita di praktek nanti ya. Berikutnya peserta didik mampu mengevaluasi data hasil pengukuran dari beberapa hasil pemeriksaan tekanan pompa bahan bakar mesin sepeda motor sesuai dengan standar. Nah, itu dia tadi ya. Yang sudah ditentukan oleh pabrik. Makanya kalau sepeda motor injeksi itu mogok, jangan yang lain-lain diotak-atik. Ya. Yang pertama dilakukan adalah cek dulu tekanan pompa bahan bakar. Kenapa? Kalau dia lemah, itu udah pasti nggak bakal hidup. Ya, nanti kita lihat. Nanti di praktek itu kita hidupkan mesin dengan menggunakan fuel pressure gauge, kan itu ya. Nah, nanti di tekanan berapa nanti mesin itu mati. Nah, kita tahu nanti. Ya. Oke, kita lanjutkan. Capaian dari pembelajaran dengan fase kelima nanti kita sudah bisa memeriksa tekanan pompa bahan bakar. Kita sudah bisa melakukan pemeriksaan sendiri. Nanti ada, pokoknya kalian ada sepeda motor kalian, pokoknya kok digas, kok nyendat-nyendat. Nah, pernah nggak ngalami seperti itu? Biasanya ini matic injeksi yang udah 3 tahun ke atas. Kalau masih dari beli sampai umur 3 tahun belum ada apa-apa. Tapi ini setelah 3 tahun berikutnya, nah mulai dia itu digas kok agak nyendat-nyendat gitu. Nah itu, atau berebut bahasa bengkelnya ya. Ya itu bisa kita lihat, kita cek tekanan pompa bahan bakarnya berapa tekanannya kan itu ya. Nah seperti itu. Jadi kita bisa melakukan sendiri. Setelah nanti kita belajar ini, kalian bisa melakukan pemeriksaan sendiri. Siapa yang punya unit sepeda motor injeksi? Angkat tangan. Yang punya sepeda motor injeksi? Angkat tangan. Baik matic maupun sport, bebek, cup. Ya. Oke? Nah, turunkan. Nah, jadi nanti kalau kalian sudah belajar ini, kalian bisa melakukan praktek sendiri untuk memeriksa tekanan pompa bahan bakar. Ya. Oke, nanti ada cara-caranya. Baru ini komponen konstruksinya. Ya. Ini ada mesin. Ya, jadi komponen yang berhubungan dengan injeksi itu mulai dari pompa, mulai dari ECM, baterai, sensor banyak. Ada CKP, EOT, O2, idle air screw untuk nyetel langsam, throttle body, ya, sensor TP dan injektor terakhir. Inilah komponen-komponen dari sistem injeksi, ya. Nah, ini nama komponen dan fungsinya, ya. Seperti fuel pump untuk memompakan bahan bakar dari tangki ke intake manifold. Standarnya berapa? 294 sampai 300. Baterai fungsinya untuk apa? Menyimpan dan menyuplai arus listrik. ECM menerima informasi dan sensor diolah menjadi data, kemudian diteruskan sebagai instruksi ke
Nah, itulah ya fungsinya. Dan seterusnya ya sampai injektor, ini apa sampai injektor fungsinya untuk menginjeksikan bahan bakar dalam bentuk abu. Oke ya. Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Rangkaian skema cara kerja injeksi. Dalam sistem bahan bakar injeksi ada skema alur kerja dari setiap komponen sistem bahan bakar injeksi dan semua komponen bekerja sesuai dengan program ya dan sesuai terkontrol oleh Electric Control Module atau ECM. Ya, apa itu ECM? Apa fungsinya? Menerima masukan dari sensor, diolah menjadi data, kan itu. Kemudian data tadi diolah menjadi instruksi atau perintah kepada siapa? Aktuator. Kok pandian sih ya rapi? Gimana ini? Oke, nah ini dah. Yang 3 sensor itu ini dah. Pertama input. Input itu sensor ya. Sumbernya itu dari sensor. Ada sensor TP, EOT, CKP, dan O2. Baru ECM. Ya, ECM itu memproses data setelah dapat informasi dari sensor. Baru output. Output ini aktuator pelaksana tugas ya. Ini yang lama, injektor. Nanti yang baru itu nanti ada pompa injeksi, itu aktuator. Ini EPI yang lama, tahun 2013 pertama keluar. Makanya baru aktuator, baru injektor aktuatornya, kan itu. Ya, outputnya. Nanti ada lagi pompa bahan bakar. Ada lagi nanti apa? Ignition coil, ya. Jadi nanti aktuator itu ada 3. Injektor, pompa injeksi bahan bakar, dan ignition coil atau desiklus. Pertanyaannya, busi termasuk aktuator nggak? Busi. Busi itu memercikan bunga api. Ada yang merintah nggak? Siapa yang merintah? Hah? Sensor? Iya, busi itu memercikan api. Ada yang merintah. Siapa yang merintah? CKP. Nah, backup ketemu dengan pulser, maka akan memberikan sinyal. Sinyal tadi dikirim ke ECM. Sama ECM, oh ini berarti udah minta dikasih api. Nah, baru disalurkan ke busi. Makanya busi memercikan api sehingga terjadi pembakaran. Ya, pembakaran menghasilkan tekanan atau power. Oke, itu ya. Oke, ini cara kerja secara detailnya. Bagaimana input atau sensor berfungsi memberikan informasi kepada ECM agar diproses menjadi sebuah data. Yaitu semua jenis sensor yang ada hubungan dengan sistem bahan bakar. Prosesor ECM berfungsi sebagai penerima informasi dari sensor yang berkaitan dengan sistem bahan bakar. Kemudian data diproses selanjutnya aktuator dalam bentuk perintah. Aktuator atau output berfungsi sebagai pelaksana perintah. Ya, penerima perintah dari CM ke komponen aktuator pada sistem bahan bakar injeksi adalah injektor, pompa, bahan bakar. Ya, adapun langkah-langkah memeriksa tekanan pompa bahan bakar sepeda motor yang sesuai dengan SOP adalah sebagai berikut. Yang pertama, pastikan kunci kontak ke posisi sudah. Yang kedua, lepaskan konektor pompa bahan bakar. Ya, konektornya ini. Yang ketiga, putar kunci kontak ke posisi on. Yang keempat, hidupkan sepeda motor sampai mesin mati. Ini nanti nampak dia. Di tekanan berapa dia akan mati sendiri. Ya. Yang kelima, putar kunci kontak ke posisi off lagi. Yang keenam, lepaskan kabel negatif dari terminal baterai. Ingat, cuma satu terminal saja yang dilepaskan. Jangan dua-dua. Kenapa? Kalau dua-dua banyak kerjaan. Ya, menghabiskan tenaga. Satu aja, yang negatif saja, yang positif biarkan aja. Oke ya. Yang ketujuh, lepaskan selang bahan bakar. Seperti yang ada di video tadi.
Oke. Yang ke-8, pasang fuel pressure gauge dengan benar. 9, pasang kembali konektor pompa bahan bakar. 10, pasang kembali kabel negatif ke terminal baterai ini dia. 11, putar kunci kontak ke posisi on. 12, hidupkan sepeda motor dan lihat hasil pengukuran. Pastikan tekanan yang dihasilkan adalah 294 sampai dengan 300 kPa. Apa itu kPa? Iya, kilo pascal. Di sini ada video ciri-ciri pompa bahan bakar melemah ya. Oke, perhatikan videonya. Apa sebab pompa bahan bakar itu melemah? Perhatikan, karena nanti ada lembar kerja siswa. Bapak bagikan untuk diisi. Lihat cara membersihkannya. Ya. Ini yang lama tapi ya. Kenapa masih bisa dibongkar pasang. Tapi kalau yang baru sekarang udah include jadi satu, nggak bisa lagi dilepas-lepas. Kalau pompa bahan bakar, apa nama bahasa tekniknya? Fuel pump. Siapa yang pernah melakukan pemeriksaan atau pembersihan pompa bahan bakar selama di bengkel? Gua angkat tangan. Cuman Iwan aja, lainnya? Sulaiman, Ramadan, apa lagi? Oke ya, kalau pompa zaman dulu, pompa yang pertama keluar, itu dia digerakkan oleh rotasi ya, artinya ada dinamo di dalamnya itu yang memutar, impeller kipas ya, sehingga mengisap dan menekan pompa bahan bakar. Kalau sekarang model apa? Pompa bahan bakar sekarang model apa? Pakai dinamo nggak? Yakin? Tipe pompa sekarang itu modelnya model solenoid. Arti solenoid itu magnet, dia naik turun. Jadi gaya naik turun itulah sehingga menghasilkan tekanan. Ingat urutannya ya. Tadi sebelum disemprot luarnya harus ditembak dulu dari dalam. Supaya apa? Kotoran yang nyangkut di saringan ini keluar. Ya. Kalau ditembak dulu seperti ini luarnya dulu bisa jadi kotorannya ikut masuk. Kalau udah masuk, supaya keluar. Nah, itu dia. Inilah keuntungan dari pompa yang tipe lama. Dia bisa dibersihkan. Yang tipe baru bisa nggak dibersihkan? Diapakan? Nah,
Tuh ya. Jadi ada kelebihannya, ada kekurangannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sekarang video, kalau tadi video apa sebab pembakaran bahan bakar melemah, sekarang video cara memeriksa tekanan pompa bahan bakar yang melemah tadi. Oke ya, coba perhatikan SOP-nya. Apa aja alat-alatnya? Perhatikan. Nah, caranya ini ya. Jangan main songket aja, ditekan dulu tengahnya. Jujur aja, siapa yang langsung songket? Hah? Nggak ngaku, Glenn. Pasti awal-awalnya main songket aja. Terakhir patah punya orang. Tahu cara bukanya kan? Jangan nanti waktu kontes nggak bisa buka, atau nanti UKK nggak bisa buka. Ya, tekan, dorong, tarik. Itu rumusnya. Tekan, dorong, tarik. Nah, itu dia. Tekan, dorong, tarik. Nah. Oke, berapa? 42 apa? Yang hitam ini PSI, yang merah? Yang merah di garis di angka berapa? 3. Tadi kalau standar pabrik berapa? Artinya apa? 1 bar itu sama dengan 1 kPa. Nah, 1 kPa sama dengan 1 bar. Jadi kalau di bar itu 3, ya berarti di kPa 300.
artinya apa nih? Setelah digas, tapi jarum tetap di angka 3 atau di angka 4,2. Hah? Apanya yang stabil? Berarti siapa yang bekerja situ? Artinya apa? Berarti regulatornya masih bagus. Kenapa? Regulator itu fungsinya adalah membatasi tekanan pompa dan bakar. Oke ya. Sebelum tugas, kita yel-yel lagi ya. Biar semangat. Oke, tepuk tangan. Semangat oke? Semangat oke? Asem? Asem ke dewasa? Sudah belajar materi tentang memeriksa tekanan pompa bahan bakar, juga sudah melihat video bagaimana cara memeriksa tekanan pompa bahan bakar, dan video penyebab-penyebab tekanan pompa bahan bakar itu melemah. Baik, untuk evaluasinya saya ingin bertanya kepada kelompok sini dulu. Pertanyaannya, apa tanda-tanda pompa bahan bakar itu melemah? Dari kelompok ini, coba satu orang angkat tangan. Siapa yang mau ngomong? Siapa yang menjawab? Nanti mutar ya. Dari kelompok ini, siapa yang mau jawab? Perus. Apa tanda-tanda pompa bahan bakar itu melemah? Banyak kotoran yang terdapat di saringan pompa bahan bakar. Saringan pompa bahan bakar. Ya, ulangi. Banyak kotoran terdapat di saringan pompa bahan bakar injeksi, Pak. Oke. Berikutnya, bagaimana cara mengatasi pompa bahan bakar yang saringan pompa bahan bakar yang kotor? Membersihkan saringan pompa bahan bakar injeksi dari kotoran. Oke. Setelah kalian belajar materi sistem bahan bakar, apa yang kalian dapatkan? Ramadan. Kami telah mendapatkan yaitu cara mengatasi pompa bahan bakar melemah dan juga tahu bagaimana pompa bahan bakar yang normal seperti yang telah kami pelajari. Oke. Bahwasanya hidup kita ini tidak jauh dari yang namanya sepeda motor, betul? Nah, pada sepeda motor itu terdapat mesin ya dengan teknologi EV. Untuk kita mengetahui teknologi EV itu, maka kita harus banyak-banyak belajar di bengkel. Jadi saya menyarankan kepada kalian semua, kalau bisa setelah pulang sekolah ini, banyak-banyaklah belajar di bengkel. Supaya apa? Supaya makin banyak ilmu yang kalian dapat. Bisa ya? Oke, untuk mengakhiri pelajaran ini, ada baiknya kita berdoa, memohon kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, agar kiranya pembelajaran kita tadi sukses dan lancar ya. Oke, untuk itu mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Semangat pagi. Semangat pagi. Astem. SMK. Asem.
kasih.